Jangan dulu ya. Jangan coba ngomong gitu ya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Perkenalkan nama saya Iwan Tagirisan. Ya, saya Boy Garidi. Dan saya Ikaria Damiana. Saya Bukan Daniel. Nama saya Vincent Hermanus. Ya, pada saat ini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang materi memori komputer. Nah, apa itu memori? Memori komputer adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menyimpan sebuah data yang berupa informasi ataupun instruksi yang bersifat sementara maupun permanen. Memori merupakan kumpulan dari storage yang menyimpan data binary dalam bentuk bit. Nah, berikut untuk jenis-jenis memori komputer. Memori komputer terdiri dari memori primer dan sekunder. Memori primer adalah sebuah jenis yang digunakan untuk menyimpan sebuah data ketika prosesor menggunakan program secara aktif. Nah, untuk memori primer ini diantaranya ada RAM dan ROM. Nah, RAM ini adalah sebuah memori yang paling utama diakses oleh CPU secara cepat. Nah, untuk ROM, perangkat ini diakses secara langsung oleh CPU. Bahkan juga ini termasuk juga memori yang berbilang memori yang paling utama juga. Nah, terus untuk sekunder. Memori sekunder merupakan media ruang penyimpanan yang permanen digunakan untuk menyimpan sebuah data. Nah, contohnya seperti USB, kedua compact disk, dan yang ketiga cache, berikutnya register. Ya, untuk penjelasannya secara detail nanti akan disampaikan oleh kelompok saya. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada USB. Jadi USB
merupakan sebuah perangkat portable yang berfungsi untuk menyimpan data permanen. USB ini berbeda dengan hard disk atau USB, menggunakan chip dengan sirkuit terpadu agar menyimpan data. Selain itu, memori ini bisa terhubung dengan perangkat USB melalui port USB yang ada pada komputer. Kemudian selanjutnya compact disk atau CD. CD ini lebih dikenal dengan compact disk lebih dikenal dengan singkatan CD. Nah, merupakan perangkat yang digunakan untuk menyimpan dan membackup data. Nah, kemudian sebelumnya pada CD ini CD atau dalam CD ini dapat menyimpan seperti beberapa jenis data seperti video, audio dan dokumen. Kemudian ada yang namanya SAIS. Nah, SAIS ini merupakan memori SAIS. SAIS ini memiliki ukuran yang kecil, serta dapat ditemui di antara memori utama dan CPU sebagai memori sementara. Nah, jadi kinerja SAIS ini sangat tinggi. Bahkan lebih cepat dari memori utama. Nah, data yang disimpan dalam SAIS adalah seluruh data yang disimpan seluruh data instruksi yang sering digunakan CPU pada perangkat komputer. Kemudian selanjutnya ada register. Nah, register merupakan memori tercepat dan terkecil pada perangkat komputer. Jadi memori ini kemudian lanjut di selanjutnya cara kerja yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Kita masuk pada selanjutnya adalah cara kerja memori. Bisa dikata data memori merupakan angka biner. Angka biner itu apa? Seperti contoh 0 dan 1. Yang di encode menjadi urutan tertentu seperti instruksi pecahan informasi. Instruksi yang lebih kompleks nantinya bisa digunakan untuk menyimpan informasi seperti gambar, video, suara, dan lain-lain. Berikut setiap informasi memiliki lokasi alamat yang berbeda. Semua ditulis dalam bilangan heksadesimal atau yang berbasis 16. Atau heksadesimal. Lokasi selanjutnya dilacak oleh CPU hingga dilakukan proses pembacaan dan penulisan data. Cara kerjanya bisa digambarkan seperti ini.
Kemudian angka binan ini dia akan dikonversi menjadi desimal, angka desimal. Dia menjadi 5, 7, 0, 8, 7. Angka desimal. Kemudian angka desimal ini yang akan dihitung lagi kembali menjadi hexadesimal. Bisa ditulis menjadi des. Lanjut, selain itu chip memori memerlukan kapasitor dan transistor yang telah diatur dalam bentuk baris dan kolom. Kapasitor berperan sebagai elemen penyimpanan, sedangkan transistor sebagai switch. Lokasi memori selanjutnya akan dilacak oleh CPU hingga dilakukan proses pembacaan dan penulisan data. Setelah itu, random access memory atau RAM akan membuat operating system atau OS dari hard drive hingga CPU dapat mengakses sistem operasi secara langsung. Semua program yang dijalankan perangkat komputer dimuat ke dalam RAM. Keberadaan memori komputer membuat transfer data bisa dilakukan lebih cepat. Selanjutnya akan disampaikan. Ya, lanjut di cara kerja memori. Ketika perangkat komputer dihidupkan, kontroler memori dan beban input output system atau biasa disebut BIOS dari direct only memori ROM akan memeriksa semua alat memori. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada error di dalamnya. Nah, lanjut di fungsi memori. Memori komputer secara garis besar berfungsi sebagai sarana penyimpanan data, baik sementara maupun atau permanen. Adapun fungsi lainnya dari memori yakni memori komputer secara garis besar berfungsi sebagai sarana penyimpanan data, baik sementara maupun permanen. Adapun fungsi lainnya dari memori yakni memori ada control unit, dan ada juga treatment logic unit.
menyimpan perangkat input hingga kirim ke menyimpan data dari perangkat input hingga dikirim ke aritmetik dan logik unit atau disebut ALU. Ya, seperti gambar di bawah sini. Sekarang ini dari input masuk di kom keluar di output. Lanjut di memori industri sebagai besar perangkat input. Ya jadi dia dari memori, terus balik di kontrol unit, baru dia di input. Nah, itu kan bisa ya. Lanjut di fungsi memori komputer sebagai media penyimpanan. Dilanjutkan oleh teman saya. Kita masuk ke fungsi memori komputer sebagai media penyimpanan berkas penting yang berhubungan dengan sistem, dapat digunakan untuk membackup data, menyimpan data multimedia, menyimpan data semua aplikasi dan cache. Lalu lanjut ke jenis-jenis memory card, yaitu yang pertama memory stick, yang kedua memory stick pro dan memory stick duo, dan yang ketiga memory stick micro M2, yang keempat multimedia card, yang kelima RS NMC Record size multimedia card, yang keenam secure digital card SD card, yang ketujuh mini SD, yang ke-8 micro SD atau transflash, yang ke-9 SD card, yang ke-10 compact flash card, yang ke-11 smart media card. Terus kita lanjut ke micro SD card. Micro SD card merupakan media penyimpanan data yang biasa digunakan untuk perangkat ponsel, tablet, MP3 maupun yang lainnya. Micro SD ini adalah kartu memori non volatile yang dikembangkan oleh SD card Association yang digunakan dalam portable. Saat ini teknologi micro SD sudah digunakan oleh lebih dari 400 merek produk serta dianggap sebagai standar industri de facto. Kalau kita masuk ke manfaatnya, kita masuk pada manfaat apa kita belajar dari memori. Manfaat kita yang dapatkan, setiap data yang diprogram yang diproses oleh prosesor semuanya akan disimpan pada memori. Sama ada dengannya kemampuan memori pada manusia. Maka pengalaman-pengalaman belajar yang telah diterima dan disimpan kemudian dapat dimunculkan kembali kapan saja ketika pelajaran itu dibutuhkan. Itulah gunanya manfaat belajar di memori. Oke, selanjutnya untuk harga dan jenis-jenis memori. Jadi di tahun 2023 jenis-jenis memori bervariasi tergantung kapasitas dan kinerjanya. Yang pertama ada DDR5. Jadi RAM DDR5 ini akan bervariasi tergantung pada kapasitas dan kecepatan yang ditawarkan. Jadi DDR5 ini ditawarkan pada harga pasaran mulai dari
1.900.000. Satu juta 900. Ya, 1.900-an. Yang lima harga yang ditawarkan mulai dari 1 juta sampai 2 jutaan. Nah, kemudian ada octane memory. Jadi octane memory ini bervariasi juga, dan harga yang ditawarkan mulai dari 1 juta $1.900.000 sampai dengan 2 juta. Baik, dengan 2 jutaan untuk kapasitas 16 sampai 32 GB. Kemudian selanjutnya ada high bandwidth memory. Nah, HBM ini agak lebih mahal. Jadi yang HBM atau high bandwidth memory di pasaran mulai ditawarkan harganya mulai dari 2 juta atau 2 sampai dengan 7 jutaan. 2 sampai 7 jutaan untuk kapasitas 32 sampai 64 GB. Oke, yang terakhir ada MRAM atau Magnetic Recursive Random Access Memory. Jadi harga yang ditawarkan cenderung lebih mahal, yaitu mulai dari 2 jutaan. Untuk varian 8 sampai 16 GB. Oke, sekian untuk harga dari RAM. Dilanjutkan oleh teman. Ya, nah, itulah materi kita pada saat ini, dan kami mengambil kesimpulan dari materi yang telah kami ambil saat ini. Kesimpulannya ialah jika tanpa memori maka komputer hanya berfungsi sebagai digital signal processing device. Nah, contohnya seperti kalkulator atau media player lainnya. Nah, untuk kemampuan memori ini untuk menyimpan data, instruksi, bahkan informasi yang membuat komputer dapat disebut sebagai general purpose komputer. Nah, memori biasanya disebut juga sebagai istilah komputer storage dan komputer memori. Nah, itu merupakan sebuah piranti
komputer yang digunakan sebagai media untuk penyimpanan data, bahkan informasi saat digunakan. Jadi, memori komputer itu ialah bagian yang paling terpenting dalam sebuah komputer modern dan yang letaknya di dalam CPU atau Central Processing Unit. Nah, cukup sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman yang akan menanyakan, dipersilakan. Bisa di langsung grup kelas atau kolom chat. Ya, untuk pertanyaannya bisa ditanyakan di grup. Terima kasih dari kelompok 4. Cukup sekian. Terima kasih sekalian. See you.